Saudara, keluarga bos rental mobil yang tewas ditembak anggota TNI di res area tol Tangerang Merak merasa terpukul setelah mengetahui hukuman terhadap 3 pelaku dikurangi. Ulasannya usai jeda. Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN UIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Melalui program Inspiring Sri Kandi Woman Support Woman, Sri Kandi PLN UIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Madara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Dari Sumpah Pemuda, PLN tingkatkan keahlian pemuda-pemudi Kabupaten Konawe Utara melalui bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpa. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. Sehingga akurat rasa dingin tanpa didinginkan. Sapa Indonesia. Asri Gunawan kembali bersama Anda di Berita Utama. Keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman, pemilik usaha rental mobil yang tewas ditembak anggota TNI di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, merasa terpukul setelah mengetahui hukuman terhadap 3 pelaku justru dikurangi. Mulanya 2 dari 3 ex anggota TNI itu mendapat vonis seumur hidup. Namun Mahkamah Agung di tingkat kasasi malah memangkas hukuman menjadi hanya 15 tahun penjara. Penembakan bos rental mobil oleh anggota TNI AL sempat menyedot perhatian masyarakat. Penembakan yang diawali ribut-ribut terjadi pada 2 Januari 2025 dan menewaskan pemilik rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Saat itu pemilik rental berusaha mengejar mobil miliknya yang dicurigai dibawa kabur. Benar saja, ternyata mobil sewaan dikuasai oleh 3 anggota TNI AL dan 1 orang sipil. Setelah sempat buron, para pelaku akhirnya ditangkap. Setelah ditangkap, ketiga anggota TNI AL menjalani sidang di Pengadilan Militer Jakarta. Majelis Hakim menjatuhi vonis seumur hidup untuk terdakwa Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo dan Sertu Akbar Adli yang dinilai bersalah merencanakan pembunuhan terhadap bos rental Ilyas Abdurrahman dan melukai korban Ramli. Sementara Sertu Rafsin Hermawan divonis 4 tahun penjara karena terbukti bersama-sama menadah mobil rampasan. Selain itu, saudara, terdakwa Bambang diwajibkan membayar biaya restitusi kepada korban Ilyas sebesar 209,6 juta rupiah dan 146,3 juta rupiah kepada korban Romli. Sementara terdakwa Akbar diwajibkan membayar restitusi sebesar 147,1 juta rupiah kepada korban Ilyas dan 73,1 juta rupiah kepada korban Romli. Ketiganya juga dipecat dari TNI.
Membidana para terdakwa oleh karena itu dengan: terdakwa 1, pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 2, pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 3, pidana pokok penjara selama 4 tahun. Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Sebelumnya dalam sidang pledoi yang digelar di Pengadilan Militer Jakarta Timur 17 Maret lalu, salah satu terdakwa penembakan Kelasi Kepala Bambang Apriyatmojo menangis saat menyampaikan pembelaan. Ia mengaku bersalah telah menembak bos rental dan membantu rekannya menggelapkan mobil sewaan. Namun, Bambang berdalih bahwa penembakan yang ia dan rekan-rekannya lakukan karena terpaksa sebab berada dalam situasi yang terancam. Kami melakukan hal ini bukan disengaja atau kami memiliki niat. Semua terjadi karena kami terpaksa menjadi. Keselamatan kami terancam. Kami mohon menjadi pada majelis hakim, kami sebagai tulang punggung keluarga menjadi, kami memiliki anak yang masih kecil menjadi, orang tua kami hanya tersisa ibu yang tinggal sama kami dan kami masih merawatnya. Kami mohon majelis hakim untuk memberi keadilan kepada kami dan kepada korban yang seadil-adilnya. Dua terdakwa yang tak puas atas vonis Majelis Pengadilan Militer mengajukan permohonan kasasi. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan terdakwa Bambang Apriyatmojo dan terdakwa Akbar Adli dengan perbaikan pidana dan pembayaran restitusi. Namun MA mengurangi hukuman keduanya yang semula seumur hidup menjadi 15 tahun penjara. Keluarga korban bos rental pun terpukul atas putusan Mahkamah Agung yang memangkas hukuman dua terdakwa. Rizky Agam Syahputra, anak bos rental, mengaku kecewa dan bingung atas keputusan tersebut. Rizky bahkan meminta Presiden memberi atensi dengan mengkaji ulang putusan MA terhadap para pelaku. Padahal kasasinya udah ditolak, tapi kenapa malah dihukum diringankan? Ini saya sebagai orang yang bukan ahli hukum, harusnya kalau misalkan kasasi ditolak harusnya kembali lagi ke vonis sebelumnya, yaitu seumur hidup. Saya memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar bisa dikaji ulang atas putusan MA tersebut. Keringanan hukuman bagi anggota militer juga terjadi pada kasus kekerasan yang menewaskan remaja berinisial MHS di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sersan 1 Riza Pahlivi divonis 10 bulan penjara oleh Pengadilan Militer Medan setelah terbukti menganiaya seorang pelajar yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Putusan tersebut jadi polemik karena bobot hukumannya jauh lebih ringan dari perkara pidana umum ringan seperti pencurian yang bisa dijerat 7 hingga 9 tahun penjara. Itu tidak adil! Tidak adil! 10 bulan! Kalau kayak gitu, membunuh nanti semua manusia. Hanya 10 bulan. Leni Damanik, ibu korban, tak kuasa menahan tangis saat mendengar putusan ringan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Militer Medan kepada terdakwa. Tangisannya pecah mengetahui nyawa anaknya yang hilang hanya dibayar dengan 10 bulan penjara. Terdakwa hanya dijerat dengan pasal kelalaian. Berkali-kali Leni Damanik berteriak histeris tidak adil atas putusan tersebut. Kasus ini bermula pada 24 Mei 2024 ketika MHS dan temannya berada di lokasi tawuran di Jalan Pelican, Deli Serdang.
Saat aparat membubarkan tawuran, MHS diduga ditangkap dan dianiaya oleh anggota TNI hingga mengalami luka berat dan berujung meninggal dunia. Padahal korban diduga tidak terlibat dalam tawuran tersebut. Ibu korban pun langsung melaporkan kasus ini ke Detasemen Polisi Militer. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan. Putusan pengadilan sudah tentu mencederai rasa keadilan bagi keluarga korban. Bibi korban mengaku kesal mendengar putusan pengadilan terhadap terdakwa. Keluarga merasa tak adil sebab pelaku hanya dihukum ringan, sementara mereka telah kehilangan anggota keluarga yang terkasih. Saya betul-betul kesal kali mendengar tadi atas hukuman itu cuma 1 tahun, padahal anak saya sudah meninggal dibunuh, padahal masih panjang perjalanannya. Jadi saya mohon supaya dihukumlah seadil-adilnya. Itunya permintaan saya, nggak ada lebih dari itu. Pokoknya sesuai dengan perbuatannya harus dihukum. Lembaga Bantuan Hukum Medan mengecam vonis 10 bulan kepada Sertu Riza Pahlivi yang dinilai sangat ringan. Menurut Direktur LBH Medan Irfan Saputra, putusan ini jadi sejarah buruk peradilan militer Medan. Ia mendesak agar auditor militer mengajukan banding terhadap putusan majelis hakim tersebut. LBH Medan mengecam putusan yang sangat ringan itu, yaitu 10 bulan penjara dengan restitusi 12 juta. Kecaman ini bukan tanpa alasan. Kita menilai kalau putusan ini sangatlah menjadi presiden buruk dan menjadi sejarah buruk penegakan hukum di peradilan militer. LBH Medan akan mengambil langkah-langkah hukum, baik itu mendesak auditor militer untuk segera melakukan upaya banding, dan kemudian kami akan juga melakukan pelaporan ataupun pengaduan terhadap para hakim yang kami duga dalam putusannya janggal sekali. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi ikut menyesalkan vonis 10 bulan terhadap Sertu Riza Pahlivi. Arifah menilai mestinya seluruh penegak hukum baik di peradilan umum maupun militer bisa menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap proses dan putusan. Arifah bilang tengah berkoordinasi dengan Panglima TNI soal ketidakadilan vonis terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Ini pastinya menjadi keprihatinan dan menjadi perhatian besar dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kami sedang berkoordinasi dengan Bapak Panglima, jadi kami sedang berproses. Ya, kami akan menyampaikan bahwa ini ada ketidakadilan. Hukum dibuat untuk menegakkan kebenaran dan menciptakan keadilan bagi semua pihak. Karenanya semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Tak boleh pandang seragam apalagi pandang kedudukan. Hukum haruslah jadi payung dan pelindung paling aman bagi semua warga negara, termasuk berpihak kepada mereka yang lemah, tertindas, dan tak berdaya. Tetaplah bersama kami di Berita Utama. Usai jeda ada informasi seorang pria ditemukan tewas terbungkus karung di area persawahan Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan.